Pernah kepikiran kenapa dunia dibagi ke dalam zona waktu? Jawabannya ternyata berawal dari kekacauan jadwal di era kereta api. Sebelum abad ke-19, setiap kota menggunakan waktu matahari lokal. Jam ditentukan dengan melihat posisi matahari di langit. Artinya, kalau di satu kota jam 12 siang, kota lain yang jaraknya ratusan kilometer bisa beda beberapa menit bahkan jam. Perbedaan kecil ini tidak masalah selama perjalanan masih lambat. Masalah muncul ketika kereta api hadir. Di Inggris dan Amerika, jadwal kereta jadi berantakan karena setiap stasiun memakai jam sendiri. Ada kasus tabrakan kereta hanya karena perbedaan waktu antar kota. Bayangkan, penumpang bingung karena jam tangan mereka tidak cocok dengan jam di papan stasiun. Dunia butuh standar waktu baru. Solusi pertama datang dari perusahaan kereta api. Tahun 1847, kereta di Inggris mulai memakai waktu London atau Greenwich Mean Time sebagai acuan. Beberapa tahun kemudian, hampir semua stasiun di Inggris ikut mengadopsinya. Di Amerika, tahun 1883, perusahaan kereta api menetapkan 4 zona waktu nasional agar jadwal lebih konsisten. Namun, dunia internasional masih belum sepakat. Baru pada 1884 di Washington DC digelar konferensi Meridian Internasional. Perwakilan dari 25 negara berkumpul dan akhirnya memutuskan garis bujur 0 derajat melewati observatorium Greenwich di Inggris. Dari titik inilah, dunia dibagi menjadi 24 zona waktu. Masing-masing mewakili perbedaan 1 jam. Sistem ini perlahan diadopsi seluruh dunia. Negara-negara menyesuaikan jam resmi mereka dengan zona yang baru. Meski begitu, hingga kini masih ada keanehan. Beberapa negara memilih zona unik demi alasan politik atau praktis. Misalnya India memakai GMT J5.30. Nepal bahkan GMT J5.45. Ada juga negara yang mengubah jam demi ekonomi. Seperti Cina yang memaksakan satu zona waktu nasional padahal luasnya hampir setara benua. Zona waktu juga sering diubah karena alasan perang atau kepentingan politik. Uni Soviet dulu membagi wilayahnya dalam banyak zona. Lalu Cina menyatukan semua jadi satu. Bahkan ada daerah yang memajukan atau memundurkan jam hanya untuk keuntungan ekonomi. Seperti lebih banyak cahaya matahari untuk aktivitas bisnis. Hari ini, zona waktu mungkin terlihat biasa. Tapi sistem ini adalah hasil kompromi global agar manusia bisa sinkron. Dari jadwal kereta api abad ke-19 sampai penerbangan internasional modern. Jadi, setiap kali kamu melihat perbedaan jam antara negara, ingatlah bahwa sistem ini lahir dari kebutuhan mendesak agar kereta tidak tabrakan. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.